Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad 21 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 April 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di dalam sebuah acara pramanasik bersama Ramani Travel. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kajian pramanasik ini disebut pra karena persiapan untuk belajar manasik haji. Dan saya mendapatkan kebagian tema hakikat menjadi tamu Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam muqaddimah disebutkan menjadi tamu Allah bukan sekedar perjalanan fisik ke tanah suci, tetapi sebuah panggilan ilahi yang sangat istimewa. Tidak semua orang yang ingin bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa agung mulianya posisi seseorang yang telah dipilih oleh Allah untuk menginjakkan kaki di tanah haram. Tanah haram artinya tanah suci. Dan menunaikan ibadah haji atau umrah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tamu Allah bukan sekedar perjalanan fisik. Perlu diketahui bahwa menjadi tamu Allah dalam bahasa Arab adalah duyufur rahman. Duyufur rahman artinya tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini istilah bisa kita sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, dia menjadi duyufur rahman. Duyuf adalah kata plural dari kata tunggal dhaif. Rahman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menjadi dhaifur rahman atau duyufur rahman bukan hanya sekedar perjalanan, bukan pula semata-mata karena kita mampu secara finansial dan administratif. Dan di sini saya tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Amirul Hajj kita, Ustadz Al-Fadhil Abu Aisyah, Ustadz Rizal. Kita ingin mengetahui, tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu, status sosial, status ekonomi bahkan. Karena memang di dalam agama Islam kita meletakkan seseorang sesuai dengan keberadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qumu ila sayyidikum", sambut pimpinan kalian. Kemudian ada hadis juga, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu.
sebaik-baik kalian ada di dalam masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di dalam agama Islam jika mereka belajar agama Islam dan mengamalkannya. Dan kita ingin mungkin ada anggota dewan, ada dari kehakiman, ada dari kejaksaan, ataupun yang memiliki dianggap di masyarakat sebagai strata sosial ataupun yang berwenang, maka kita harus mengetahui tanpa mengurangi hormat kami juga kepada Bapak Ibu yang lain, ya, sehingga kita bisa meletakkan di masa hajian nanti selama perjalanan kurang lebih 1 bulan, tentu perjalanan yang lama, dan itu akan tersingkap semua sifat-sifat aslinya. Kalau mungkin sekarang bisa sembunyikan masing-masing, ya, sikap asli yang penyabar, sikap asli yang pemalu, sikap asli yang, ya, biasanya safar akan terlihat semuanya dari sikap-sikap tersebut. Maka bukan hanya sekedar karena kita mampu secara finansial, juga administratif, ya, sudah keluar visa atau yang semisalnya, namun itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa, yang tidak semua orang bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Yang artinya, dan serukanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepada kalian dengan berjalan kaki, mengendarai onta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa haji adalah jawaban atas panggilan Allah. Itu harus kita letakkan benar-benar dalam kalbu kita. Saya berhaji sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti orang-orang yang ditakdirkan untuk berhaji, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir abad ke-8 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, yang mempunyai kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan pada ayat ini, fa fi hadza dalilun ala anna man ajabahu faqad ikhtara Allah wa waffaqah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa siapa yang memenuhi panggilan Allah berarti Allah telah memilihnya dan telah memberi taufik kepadanya. Taufik itu bukan hanya sekedar hidayah. Hidayah adalah petunjuk ilmu, taufik adalah ilmu yang dilaksanakan. Betapa agungnya kalau begitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini ada kisah yang menarik yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa adzin finnas, dan serukanlah di tengah manusia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wa kaif uballighun nasa wa sauti la yunaffidhuhum. Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada manusia? Suaraku nggak sampai kepada mereka. Beliau manusia, suaranya terbatas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, nadi wa alaina al-bala. Serukan, dan kami yang akan menyampaikan kepada manusia. Faqama ala maqamih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun bangun, berdiri di tempatnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau berdiri di Hijr,
Hijri itu sekarang disebut oleh orang-orang Hijri Ismail. Ada yang mengatakan berdiri di Bukit Sofa, ada yang mengatakan berdiri di Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais yang sekarang sudah jadi istana, arah Sofa ke belakang, itu Gunung Abi Qubais. Utaranya Ka'bah Musyarrafah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, lihat agungnya kejadian ini. Dan berarti agungnya yang memenuhi panggilan ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Jalla fi'ula telah menjadikan sebuah rumah sebagai tempat ibadah untuk didatangi, maka berhajilah kalian. Lalu disebutkan di dalam riwayat tersebut, innal jibal tawadha'at, gunung-gunung merendah, hatta balagha saut arja'al ard, sampai suara Nabi Ibrahim sampai ke penjuru bumi. Wa asma'a man fil arham wal asl, Allah memperdengarkan suara tersebut, bukan hanya yang hidup pada hari itu, tetapi bahkan sampai yang di dalam rahim. Di dalam tulang sulbi, dalam rahim berarti sudah ada janinnya. Dalam tulang sulbi bahkan belum ada janinnya. Wa ajabahu kullu syai', sami'ahu min hajar wa madar wa syajar. Dan menjawab panggilan tersebut segala sesuatu. Baik itu batu, rumah, pohon. Wa man kataballahu annahu yahujj ila yaumil qiyamah labbaik Allahumma labbaik. Dan siapa saja yang Allah telah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa dia berhaji sampai hari kiamat. Siapa saja yang ditulis oleh Allah bahwa orang-orang ini berhaji, dan itu tertulis sampai hari kiamat dengan ucapan setiap yang mengumandangkan haji, labbaik Allahumma labbaik. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul, ahli tafsir, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Sa'id bin Jubair, para tabi'in yang merupakan para ahli tafsir yang belajar dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa rahimahum. Ini menunjukkan bagaimana kata dhaifur rahman, tamu Allah, itu agung. Tanamkan Pak. Ini kalau boleh istilahnya dirubah skala menunaikan ibadah haji menjadi tamu Allah. Dhaifur rahman, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempunyai rumah, Allah yang menyediakan hidangan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengundang, dan kita sebagai tamu undangannya. Dan kita tahu bahwa Allah Jalla fi'ula karim, maha pemurah, wasi'ul fadl, maha luas karunianya. Ketika seseorang yang dilapangkan rezekinya di dunia saja mengundang orang-orang lain untuk menjadi tamu undangannya, tentunya dia akan menyediakan hidangan-hidangan yang sangat luar biasa. Maka walillahil matsalul a'la. Bagaimana Allah Jalla fi'ula yang maha pemurah, luas rahmatnya, karunianya, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan semuanya tersebut dengan karunianya untuk tamu-tamunya. Dhaifur rahman. Kemudian yang patut diperhatikan juga, tidak semua yang ingin Allah akan izinkan. Berapa banyak orang yang punya harta, sehat tubuhnya, tetapi tidak tergerak hatinya untuk pergi berhaji. Sebaliknya, ada orang sederhana, namun Allah pilih untuk menjadi tamu Allah Jalla fi'ala. Ini semua menunjukkan bahwa keberangkatan haji adalah bentuk pilihan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
Bukan, ini diperhatikan. Tanamkan ini Pak dalam qalbu baik-baik. Bukan semata-mata hasil usaha manusia. Tapi ini murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu apapun kecuali apabila Allah menghendakinya. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau menafsiri ayat ini, dan para ulama mengatakan jika datang tafsir dari Imam Mujahid fahasbu, cukup. Itu tafsiran yang sangat luar biasa. Beliau berkata, "Al-hajju mauhibatun minallah." Haji adalah anugerah dari Allah. Hilangkan Pak, ini usaha saya, ini pengumpulan saya, ini kesehatan saya, ini karena adalah kekuatan saya, finansial saya. Enggak. Al-hajju mauhibatun minallah. Haji adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La yanaluha illa man sabaqat lahu sa'adah. Tidak ada yang dapat meraihnya kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka berdoa banyak-banyak Pak. Ini bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita mudah-mudahan benar-benar menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapakah tamu Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjaj wal ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum." Para jamaah haji, orang-orang yang mengerjakan umrah, adalah tamu-tamu Allah. Lihat ya. Wafdullah, dhaifur rahman. Jadi kita ini sedang menjadi tamu Allah. Dhaifur rahman. Maka mungkin ini istilah ini kita juga akan sebarkan di tengah kita. Satu perjuangan kelak kita menjadi dhaifur rahman. Menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil mereka melalui ayat tadi dalam surah Al-Hajj. Wa'adzin fin nas bil hajj. Dan serukanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Yang menyuruh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah manggil mereka. Lalu mereka memenuhi panggilan Allah. Apa istimewanya menjadi tamu Allah? Lihat. Salah satu keistimewaan yang saking banyak istimewanya yang lain, salah satunya mereka meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini Bapak Ibu pengalaman pribadi saya. Saya pernah ke Tokyo, ketemu panitia di sana, kemudian mengeluh, Ustaz, saya sudah 5 tahun tidak menikah, kemudian belum mendapatkan anak. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Apakah mencari yang kedua ataukah bagaimana, Ustaz? Nah, saya bilang, antum dari Tokyo berhaji. Berhaji, berdoa di Arafah. Saat berwukuf di Arafah. Niscaya kabul. Berhajilah. Kenapa saya suruh dari Tokyo? Karena dari Indonesia ngantri 30 tahun. Berhajilah beliau. 3 bulan pulang, dapat langsung kembar. Dan subhanallah, saya pernah mendengar dari Fadilat Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah, salah seorang ulama, hafizahullah, salah seorang ulama besar. Ini adalah wasiat turun-temurun dari para sahabat, turun kepada tabi'in, para tabi'in turun kepada para tabi'in, para ulama setelahnya sampai sekarang. Ternyata itu wasiat. Siapa yang punya hajat silahkan berhaji, berdoa di wukuf di Arafah. Dan niscaya kabul. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu saya nasihatkan dan selalu niscaya kabul. Pengalaman pribadi saya juga umur 26. Semester ke-6 lah. Tahun ketiga kuliah. Pengen nikah. Lihat perempuan itu sudah gemeter. Lihat yang
hitam-hitam lewat tuh gemetar saya. Kemudian haji waktu itu berdoa di Arafah. Karena namanya jomblo, kita nggak banyak tuntutan. Doanya cuma satu, nikah ya Allah, nikah. Nikah ya Allah. Dari mulai habis zuhur sampai maghrib. Doanya cuma itu saja yang paling istimewa. Pulang saya 13 malam karena kita di Madinah, pulang kita ke 13 pulang sampai kamar sekitar 14 pagi. 14 Dzulhijjah maksud saya. Sampai kamar langsung dapat telepon. Ini Din, ada seorang perempuan bisa diproses. Mau nggak ente? Mau, siap. Saya belum tahu tuh dari mana beliaunya. Ya, pokoknya mau. Ya, jangan pernah remehkan hal yang seperti ini. Fa'ajabuhum fa'atha. Wasa'aluhu fa'atha. Ini keistimewaan dhaifur rahman. Mereka mohon kepada Allah dan Allah ngasih permohonan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas harus kita renungkan sebelum berangkat bahwa kita adalah dhaifur rahman, tamu Allah. Dan saya tekankan dari sekarang, kita bukan melancong. Ya. Kita adalah utusan dari kaum muslimin dari negeri kita untuk menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan talbiyah yang maknanya adalah memurnikan tauhid, datang meninggalkan semua aktivitas dunia kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu Pak selalu saat ibadah haji. Saya dhaifur rahman, saya memenuhi panggilan Engkau, saya di sini ingin mentauhid Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelancongan. Kita bukan pelancong. Ingin ngelihat suasana Mina, suasana Arafah, suasana Muzdalifah. Dan jujur, mungkin dengan seperti itu kita akan lebih banyak talbiyahnya, doanya, saat pelaksanaan dibandingkan hal-hal lainnya. Bahkan, dari sekarang saya sudah men-challenge kita mukhatarah bersama-sama. Ya. Challenge itu apa? Menantang diri sama-sama. Ya, nantang diri sama-sama bagaimana ibadah haji ini talbiyahnya lebih banyak daripada pelancongannya. Talbiyahnya lebih banyak daripada fosenya. Dan kadang-kadang di situ ada nilai kedustaannya. Di atas bukit Arafah berdoa padahal sedang belum berdoa. Kemudian kita sebarkan kemana-mana. Itu semuanya sebenarnya awalnya ini. Yakini baik-baik. Kita dhaifur rahmah. Datang dengan talbiyah. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sebutkan dhaifur rahman, tamu Allah, dalam bahasa hadisnya wafdullah, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama bahasa dan para ulama pensyarah hadis, di antaranya Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, syaraful wafdi bihasabi ma yafiduna ilaih wa ashraful wufudi wafdullah. Perhatikan kaidah ini. Kemuliaan suatu utusan tergantung kepada siapa mereka diundang. Delegasi nih. Kita delegasi dari Indonesia nih. Utusan dari Indonesia. Kemuliaan utusan ini tergantung kepada siapa yang mengundang delegasi tersebut. Ketika yang mengundang Allah Jalla fi'ula, yang istimewa, Al-Karim,
al-azim yang mengundang kita, maka utusannya pun jadi istimewa. Yang diundang pun jadi istimewa. Dan undangan yang paling mulia adalah undangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Delegasi yang paling mulia adalah delegasi yang diundang oleh Allah Jalla fi'ala. Maka status dhaifur rahman, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya gelar kehormatan, tapi juga mengandung janji pertolongan, kemuliaan, ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin kupas kembali surat Al-Hajj ayat 27 tadi. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ini sebelumnya saya mohon Bang Zul agar memperingatkan saya kalau waktunya habis ya. Karena biasanya saya kelupaan. Sedangkan di sini ada Amirul Hajj kita. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, lihat indahnya perkataan para ulama tafsir. Imam Al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Mempunyai kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, man ajaba nida'a Ibrahim faqad labba nida'a Allah. Barang siapa yang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti dia sudah menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana wa kana man wafadahu wa zuwa min wufudihi wa zuwarihi. Dan berarti dia termasuk daripada tamu Allah dan pengunjung yang berkunjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah, luar biasa menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang imamul muhadditsin, imam ahli hadis di zamannya, tabi'ul atba'. Beliau berkata, al-hajju fi dhamanillah hatta yarja. Indahnya menjadi tamu Allah, Pak. Saya sudah katakan di awal, Allah karim, maha pemurah. Allah wasi'ul fadl, luas karunianya. Maka ketika Allah mengundang suatu delegasi, Allah tidak akan biarkan mereka terlunta-lunta, mereka sia-sia, mereka dihinakan, direndahkan, dianggap biasa. Enggak. Lihat, al-hajju fi dhamanillah hatta yarja. Orang yang menunaikan ibadah haji berada dalam jaminan Allah sampai dia pulang kembali. Luar biasa. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, memuliakan, memperhatikan mereka selama mereka dalam perjalanan ibadah tersebut. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-hajju hiyal wifadah ilallah. Selalu memakai kata itu. Haji adalah kunjungan, pertamuan kepada Allah. Tanamkan, Pak, dalam diri kita sekarang. Saya berusaha menjadi dhaifur rahman yang sebaik-baiknya. Setelah ini saya akan menyebutkan apa konsekuensi kalau begitu untuk menjadi dhaifur rahman. Wal baitu maqsudun li ajri la li dzatihi. Dan Ka'bah hanyalah rumah milik seorang hamba Allah yang diperintahkan untuk dikunjungi. Fa inna ma huwa bait, dan haji adalah kunjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah kita menujunya karena Allah, bukan karena zat Ka'bah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma huwa baitun li'abdin min 'abidi. Sesungguhnya Ka'bah adalah rumah dari rumah hamba-hambanya. Wa amara ibadahu bi ziyaratihi wa ikramihi wa ta'zimi. Allah memerintahkan untuk menziarahi Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, memuliakannya dan mengagungkannya. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensi menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Tamu harus beradab. Satu, datanglah dengan hati yang penuh dengan bersih dari riya, ujub, sombong. Riya artinya, diperhatikan baik-baik, adalah memperlihatkan amalan
atau memperbagus amalan agar dilihat sehingga dipuji. Itulah riya. An yudhiral insanu amala atau yuhassinahu indahum liyamdahuhu. Riya adalah memperlihatkan amal yang semestinya harus nih wukuf di Arafah nih, semestinya harus nggak ada yang tahu nih saya wukuf di Arafah. Biarkan hanya Allah yang tahu. Semestinya nih saya tawaf, saya sa'i, saya Muzdalifah, nggak ada yang tahu nih. Biarkan hanya Allah yang tahu. Makanya tadi saya challenge di pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, terutama kita di zaman media sosial. Karena itu sangat mengundang untuk potensi riya. Meskipun kita tidak menuduh orang yang seperti itu riya. Maka memperlihatkan amal atau memperbagus. Mau tidak mau kan kelihatan nih. Kita berdoa di Arafah, sama-sama dari kita melihat. Kemudian kita perbagus demi pujian. Itulah riya. Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa terlihat. Ada orang bilang, saya nggak mau Jumatan. Kenapa? Takut riya. Padahal Jumatannya harus terlihat kan? Mau tidak mau. Tinggal dia jaga kolbunya. Sama itu. Nanti kita di Arafah mau tidak mau kita harus ngangkat tangan. Berdoa. Karena itulah salah satu waktu-waktu mustajab. Kemudian berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Yang akan kita bahas nanti ketika manasik haji lebih dalam lagi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati menjadi tamu Allah harus bersih dari riya. Ujub. Ujub apa pengertiannya? An yara li nafsi syai'an la yamliku ghairuh. Dia menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh, saya ini begini. Gak ada yang seperti saya. Itu ujub namanya. Kemudian sombong biasanya hasil dari ujub tadi. Menyombongkan diri dengan cara menolak kebenaran ataupun meremehkan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Baik, yang kedua, adab menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala memperbanyak doa. Kenapa? Karena jaminannya tadi. Fasa'aluhu wasa'aluhu fa'adhahu. Mereka memohon kepada Allah sebagai tamu Allah, mereka mohon kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan mereka. Kemudian yang ketiga, memohon ampunan dan istighfar. Ini sama dengan doa tetapi lebih daripada hal tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia. Salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari kita adalah makhluk yang melakukan dosa dan maksiat serta kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Bahkan ada riwayat 10 menit lagi. Ada riwayat yang saya sering baca ini kalau sedang wukuf di Arafah. Saya katakan kepada para jamaah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, Ya Bilal, ansit liyan nas. Wahai Bilal, suruh manusia dengarkan saya. Diam seluruhnya. Ini saat wukuf di Arafah. Dan waktu itu keadaan matahari mau mulai terbenam, berarti sekitar habis asar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Afidhu maghfuran lakum waliman syafa'atullah. Silahkan kalian pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah dalam keadaan kalian sudah diampuni dosanya dan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, وَضَمِنَ لَكُمُ التَّبِعَانِ. Allah menjamin bagi kalian
kesalahan-kesalahan kalian terhadap manusia, Allah yang menjaminnya. Dan ini tidak didapat kecuali bagi orang yang wukuf di Arafah. Asal hukumnya kesalahan dengan manusia, Pak, kita harus minta halal kepada manusia tersebut selama di dunia. Tapi ketika seseorang menjadi tamu Allah Jalla fi'ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya tadi harus ikhlas, tidak riya. Harus bersandar kepada Allah, tidak ujub. Tawakal. Benar-benar banyak tawakal. Saat di sana terutama ya. Saat di sana. Saya dengar tahun yang lalu bis terpisah. Kita di luar kondisi kekuatan kita saat itu. Ya. Benar-benar bis terpisah, kemudian bingung mau menentukan apakah lanjut ke Mekah, apakah lanjut ke Mina, ataukah berpisah, ataukah subhanallah. Perjalanan-perjalanan itu kadang-kadang di luar kuasa manusia. Yang ujub bersandar dengan kekuatannya, akan Allah perlihatkan bahwa kamu lemah di situ. Hanya Allah yang maha kuat. Tidak ada kesombongan pada saat itu. Maka domina lakumut tabi'at. Ini salah satu kalimat yang kalau seseorang memaknainya saat wukuf di Arafah, benar-benar berapa banyak kita berurusan dengan orang. Dengan wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala jamin hal tersebut. Yang keempat adalah menjaga akhlak, sabar, dan menjaga lisan. Salah satu hal yang sangat terlihat, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, ahli tafsir di generasi sahabat, dan termasuk orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Beliau mengatakan, Inna Allaha qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum. Allah membagi rezeki kalian sebagaimana Allah membagi perilaku kalian. Ada yang memang dari awalnya dia penyabar, ada yang temperamental. Maka ini nanti yang biasa mungkin di urusannya mudah. Ada sebagian manusia kan macet sedikit langsung lisannya tuh ngumpat-ngumpat. Aduh. Nah itu di sana diuji tuh. Caranya bagaimana? Agar kita bisa menjaga man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang mengatur dirinya agar bisa bersabar, Allah akan berikan kemudahan untuk sabar. Maka jaga akhlak. Akhlak itu Pak 3 poinnya yang sangat terlihat. Yang pertama adalah badlun nada, suka membantu. Makanya saya katakan dari sekarang, kita punya tadi ada tim-tim hebat insyaallah taala di lapangan, baik mutawif, baik yang di lapangan lah. Tetapi bukan seorang yang hina yang membantu orang lain saat dia mengangkat. Bukan hina. Ada ibu-ibu tadi 68 umurnya, agak berat mungkin. Bukan hina dia. Malah dia termasuk yang istimewa di tengah kita. Itu tanamkan dari sekarang. Meskipun kita punya tim hebat ya. Kemudian yang kedua, kaful adha. Tidak nyakiti orang lain. Selama di Mekah, di Madinah, jangan pernah nyakiti orang lain. Yang ketiga, basyasyatul wajh. Wajah yang senantiasa kalau dilihat oleh orang lain tersenyum. Yang belum suka tersenyum, Pak, belajar tersenyum di depan cermin, Pak. Nah, ibu-ibu insya Allah pandai tersenyum di depan suaminya. Bapak-bapak. Ya, tersenyum. Dan ini termasuk daripada amal saleh yang sangat luar biasa. Kemudian belajar akhlak, sabar. Sabar itu pengertiannya adalah habsul lisan anit tasyaki wa habsul jawarih
anil munkarat wa habsul nafs anil tasakhut. Menjaga lisan dari berkeluh kesah. Terutama Pak, kita di zaman media sosial, masa kita yang ngerasakan di Mina, masa harus satu dunia harus tahu dengan status saya di WA gitu misalkan. Ada seorang ustadz, mudah-mudahan bukan Ustadz Rizal ya. Ada seorang ustadz ingin poligami. Saya kalau poligami, kata beliau, saya tidak akan ngundang-undang banyak-banyak. Cukup dengan status istri. Ya, artinya apa? Harus dijagalah. Jangan sampai kita masalah di sini nih. Masa orang harus tahu nih semuanya. Ya. Menjaga lisan. Kemudian yang kedua, menjaga perasaan, tidak mudah menggerutu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Yang ketiga adalah menjaga anggota tubuh. Tidak menampar, tidak menendang. Ya. Saya pernah waktu masih kerja di Arab Saudi, ada orang datang, orang Saudi membawa tenaga kerja wanitanya dari Indonesia. Kemudian beliau mengatakan, Ustadz, ini perempuan ini sudah saya anggap keluarga. Dia makan apa yang kami makan. Dia berpakaian apa yang kami pakaikan. Tidak ada bedanya sama kita. Ini seperti perempuan saudari saya. Cuma kalau dia ada masalah, tolong beritahu. Sudah 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ada apa? Diajak ngomong, nggak mau. Maka saya tanya, ada apa ibu? Langsung ibu-ibu tersebut menangis sejadi-jadinya. Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya? Maka saya langsung jawab, karena itu semuanya takdir Allah, ibu. Ibu langsung diam. Kemudian saya tanya, ada apa, Bu? Suami dan anak saya yang saya tinggal di Indonesia meninggal pada hari yang sama di tempat yang sama, Ustaz. Maka saya jawab, benar kan itu semua takdir Allah. Apakah dengan ibu tidak makan, tidak minum, kemudian menangis jadi-jadinya akan hidup lagi? Tidak. Maka sabar adalah tidak melakukan hal yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lisan, terutama sesama muslim. Coba bayangkan Pak, ada amalan sangat luar biasa dikatakan oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, seorang ulama besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan salah satu amalkan ini nanti Pak, mudah-mudahan kita sampai ke sana ya Pak. Bapak Ibu sekalian, amalkan ini mudah-mudahan kita menjadi besar pahalanya. Salah satunya adalah mendoakan nih semua yang datang menjadi dhaifur rahman agar diterima amalnya. Saya sering terenyuh itu melihat orang segitu banyaknya untuk dari mulai ke Mina, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke ke Mina lagi, kemudian tawaf. Sebegitu banyaknya jutaan sampai jutaan orang. Kita doakan ya Allah, kabulkan mereka. Terima amal ibadah mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Sebanyak itu malaikat akan mendoakan kita sebagaimana doa kita untuk kaum muslimin. Itu amalan sangat luar biasa saat berkumpul dengan orang banyak, terutama saat menaikkan ibadah haji. Bandingkan dengan yang tidak menjaga lisan. Setiap ada sesuatu, protes. Lisannya kasar, lisannya ketus. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim hakiki adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari mana? Dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Cukup? Waktunya habis? Ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita menjadi dhaifur rahman. Apa istilahnya tadi Bapak Ibu? Dhaifur rahman. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan atas bekal haji yang disampaikan kepada kami. Dan jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz ini
benar-benar masuk ke dalam hati kita ya, agar kita benar-benar insya Allah mendapatkan keistimewaan sebagai tamu Allah, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan konsekuensi menjadi tamu Allah yang tadi 4 hal sebetulnya. Kita harus beradab, kita harus memperbanyak doa, karena Allah menjanjikan ampunan juga, memberikan sebanyak mohon ampunan, dan yang keempat adalah juga senantiasa kita menjaga akhlak, sabar, dan menjaga lisan-lisan kita. Dan selanjutnya kita beralih ke kita menjadi lebih rendah untuk melengkapi bekal kita pada pertemuan ramalan hari ini kepada Ustaz Rizal Yahya Putra Rendah dari Tafadhol Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatu rabbi wa salamuhu ala al-habibil mustafa wal nabiyil muqtada rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Calon tamu undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semua ya? Saya mohon maaf tadi sempat terlambat ketika kebersamaan ini telah berawal. Namun alhamdulillah bisa bersama-sama dengan jamaah sekalian, calon jamaah haji 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan segenap jiwa dan raga kita di atas ketaatan kepadanya. Di kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah jam 10.55. Sudah mulai ngantuk atau sudah mulai capek? Belum ya? Mohon izin untuk bersama dengan jamaah sekalian mempersiapkan diri sedikit demi sedikit. Yang akan kita jalankan di bulan Dzulhijjah nanti rangkaiannya panjang, maka perbekalannya pun banyak. Mohon bersabar sebagaimana tadi dinasihatkan kepada kita semua, termasuk mempersiapkan diri dengan bekal-bekal sebaik mungkin manakala nanti kita benar-benar berada dalam perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah yang agung dan mulia. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini masih hidup dan suatu saat nanti akan diwafatkan untuk sebuah tujuan dan hikmah yang mulia. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar melakukan amal yang terbaik. Jadi bukan sekedar melewati kehidupan untuk pada akhirnya nanti selesai dibungkus dengan kain kafan, dihantarkan di atas tandu, dimasukkan ke liang lahat dan selesai. Tidak. Kita semua diuji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, atau biasa juga disebut surat Tabarak, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Diciptakannya kehidupan dan kematian pada kita semua ini adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Masya Allah. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Tidak hanya penciptaan manusia, bahkan diciptakannya langit dan bumi beserta semua yang ada di atasnya, berada di atasnya, berada di dalamnya,
juga diciptakan untuk memberikan fasilitas bagi manusia menggapai predikat beramal dengan ahsanu amala, amal yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Masing-masing kita berbuat, masing-masing kita beramal, tapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang Allah Subhanahu wa taala ujikan pada segenap hamba-hambanya adalah yang melakukan ahsanu amala. Sehingga bukan asal heboh, bukan asal banyak, bukan asal tenar, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita adalah yang paling baik. Ini yang harus senantiasa kita ingat, karena subhanallah kita nanti akan berada dalam sebuah perjalanan yang suci. Ini kebetulan kita masih di bulan Syawal. Belum tentu kita panjang usia sampai Dzulhijjah, belum tentu. Kita semua berharap. Ya. Tapi Syawal belum habis. Kemudian ada Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah yang menghalangi atau yang memisahkan antara Syawal dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah pun belum tentu kita berangkat haji. Kita teragendakan berangkat tanggal 28 Mei. 30 sorry. Tanggal 30 Mei. Sampai 30 Mei berarti masih berapa hari lagi nih? 47, 48 hari, Masya Allah. Apa pasti kita datang atau mencapai? Gak ada kepastian. Yang bisa menjamin? Gak ada. Tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Tidak seorang pun tahu di bumi Allah manakah dia akan dijemput oleh ajalnya. Tapi kita punya semangat. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan yang tinggi. Cita-cita yang luhur. Agar segenap yang kita persiapkan dari beberapa waktu yang lalu hingga sekarang, hingga Dzulhijjah tiba nanti, agar niat kita untuk sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji itu ibadah atau bukan? Ibadah yang luhur, ibadah yang agung. Nanti insya Allah ketika panjang usia kita ketemu lagi dalam program manasik 3 hari 2 malam kurang lebih ya. Untuk sedikit demi sedikit berbekal diri lagi. Begitu pula sesampainya nanti kita di Makkah, kita berbekal lagi. Semua di dalam rangka agar haji kita yang hanya hitungan beberapa hari. Kalau haji itu dihitungnya beberapa hari saja. Start lagi tanggal 8 Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari saja. Ya. Tapi persiapannya sekian panjang. Kenapa? Karena banyak memang yang harus menjadi bekalnya. Kenapa harus berbekal, Ustaz? Saya menjalankan ibadah macam-macam, puasa, sholat, zakat, siyam, dan lain sebagainya. Baik-baik saja. Oh ya, kita perlu bekal yang baik. Karena setiap amal yang kita lakukan harus menjadi ahsan wa amalah, yang terbaik. Karenanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dengan kuantitasnya, berapa banyak, tidak, tetapi bagaimana kualitasnya. Sebab itu yang Allah tentukan sebagai hikmah. Ahsanu amalan, amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu apa?
Amal yang terbaik adalah amal yang memenuhi dua kriteria sekaligus. Tidak boleh salah satu di antara keduanya absen. Dua ini hadir sekaligus. Demikianlah para ulama, demikianlah para sahabat, generasi saleh terbaik umat ini memahami tuntunan Rasulullah SAW, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyadh Abu Ali Al-Khurasani rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat 2 surat Al-Mulk tadi. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh. Amal yang terbaik itu yang paling ikhlas kepada Allah dan paling benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu dari keduanya tidak ada, amal tidak diterima. Bukan hanya tidak menjadi amal terbaik, sekaligus juga tertolak alias tidak diterima. Setiap kebaikan yang kita yakini sebagai ibadah, yang kita harapkan ganjaran pahalanya, yang kita yakini mengantarkan kita ke surga, jika amal tersebut tidak dihadirkan dua syaratnya sekaligus, tidak diterima. Untuk menjadikan sebuah amal, apalagi kita akan bicara banyak tentang haji, agar menjadikan sebuah amal menjadi amal yang terbaik, maka harus ada dua. Ikhlas, tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh beliau Ustaz Ahmad Zainuddin Jazakallahu khairan. Bersih dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dan yang lain, penyakit hati banyak. Ya. Ingin dilihat orang, kemudian disanjung. Ingin didengar kebaikannya oleh orang, kemudian dipuji. Kagum terhadap diri sendiri, merasa bahwa dirinya hebat. Ini penyakit hati, yang berarti ibadahnya itu tidak tulus karena Allah, tidak tertuju untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus benar. Bagaimana Ustaz mengetahui bahwa amal itu benar? Selaras, sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk haji, tetapi untuk segenap amal yang kita niatkan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dipenuhi